Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan membahas materi perkembangan layanan perpustakaan yang beranggotakan 1. Ninit Fevrianti, 2. Dea Miranda, 3. Chairatul Siti Aisyah, 4. Suryani Aini Khalqiah, 5. Khairun Nikmah. Konsep dasar layanan perpustakaan meliputi: yang pertama, hakikat layanan perpustakaan, kedua, tujuan layanan perpustakaan, dan ketiga, fungsi layanan perpustakaan. 1. Hakikat layanan perpustakaan merupakan penyediaan segala bentuk bahan pustaka secara tepat dan akurat, sesuai kebutuhan pemustaka dan penyediaan berbagai sarana penelusuran informasi. Selain menyediakan bahan pustaka yang dibutuhkan, perpustakaan juga menyediakan sarana temu balik yang dapat memudahkan pemustaka untuk mencari bahan pustaka yang sesuai dengan kebutuhan informasinya. Tujuan layanan perpustakaan berpijak pada hakikat layanan perpustakaan di atas dengan berorientasi kepada pemustaka, maka layanan perpustakaan diselenggarakan dengan tujuan untuk membantu memenuhi kebutuhan informasi pemustaka secara tepat dan akurat, yaitu melalui penyediaan bahan pustaka dan penyediaan sarana penelusurannya. Dari usaha ini diharapkan kepuasan pemustaka atas layanan informasi yang diberikan dapat tercapai. Hal inilah yang dapat menentukan citra baik buruknya perpustakaan, yaitu kepuasan pemustaka atas layanan perpustakaan, karena apabila pemustaka merasa puas, maka pemustaka akan terdorong untuk kembali menggunakan jasa perpustakaan tersebut. Dari sisi kepentingan perpustakaan, maka tujuan diselenggarakan layanan perpustakaan pada umumnya adalah agar bahan pustaka yang disediakan oleh perpustakaan dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh pemustaka. 3. Fungsi layanan perpustakaan sebagai jembatan antara bahan pustaka yang dimiliki perpustakaan dengan pemustaka yang membutuhkannya, guna mengoptimalisasikan pemanfaatan bahan pustaka atau sumber informasi yang ada, serta mendukung tujuan yang telah ditetapkan oleh masing-masing perpustakaan. Jenis-jenis layanan perpustaka. 1. Layanan ruang baca disediakan untuk mengantisipasi pembaca yang tidak dapat atau tidak ingin meminjam koleksi, tetapi hanya butuh untuk membaca-baca di perpustakaan. 2. Layanan sirkulasi bahan pustaka disediakan pada pemustaka yang sudah menjadi anggota perpustakaan, yang dapat meminjam, mengembalikan, atau memperpanjang peminjaman bahan pustaka yang masih dibutuhkan. 3. Layanan referensi disediakan untuk membantu pemustaka dalam mencari informasi yang melalui berbagai sumber informasi referensi yang memuat informasi teknis dan uraian singkat, seperti kamus, ensiklopedi, buku pegangan, dan lain sebagainya. 4. Layanan akses internet disediakan untuk memudahkan pemustaka mencari informasi, baik yang bersifat ilmiah maupun hiburan, melalui akses penelusuran ke pangkalan data online atau melalui internet. 5. Layanan koleksi audiovisual. Biasanya perpustakaan menyediakan ruangan khusus audiovisual karena untuk membaca koleksi audiovisual diperlukan alat baca khusus. 6. Layanan fotokopi disediakan agar pemustaka yang tidak dapat atau tidak ingin meminjam koleksi tersebut untuk dibawa pulang dapat memfotokopinya di perpustakaan. 7. Layanan penelusuran literatur disediakan untuk pemustaka yang sedang mencari informasi mengenai suatu subjek dapat meminta bantuan pustakawan untuk mencarinya dari berbagai sumber, baik sumber informasi yang ada di perpustakaan ataupun di luar perpustakaan. 8. Layanan pendidikan pemustaka dan pelatihan literasi informasi disediakan untuk membimbing pemustaka baru dalam menggunakan seluruh fasilitas, sumber informasi, mengetahui peraturan, dan tata tertib yang ada di perpustakaan,
Sedangkan pada pelatihan literasi bertujuan agar peserta memiliki kemampuan dalam menemukan informasi, memahami berbagai jenis sumber informasi, serta mengevaluasi informasi dan menggunakannya secara efektif. 9. Layanan informasi kilat diberikan dengan tujuan agar pemustaka dapat mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan sesuai bidangnya. 10. Layanan penyebaran informasi terseleksi memiliki tujuan yang sama dengan layanan sebelumnya, tetapi dengan cara menyebarkan informasi terseleksi dari berbagai sumber informasi yang terkait dengan minat pemustaka. 11. Layanan pembuatan paket informasi diberikan perpustakaan bagi pemustaka yang sedang membutuhkan informasi lengkap mengenai suatu subjek. 12. Layanan peminjaman antar perpustakaan. Layanan perpustakaan semacam ini diadakan berdasarkan kesepakatan kerjasama antar perpustakaan untuk dapat meminjamkan koleksi kepada pemustaka yang terdaftar sebagai salah satu anggota perpustakaan dari perpustakaan tersebut. 13. Layanan penerjemah disediakan bagi pemustaka yang memerlukan jasa penerjemahan dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris atau sebaliknya. 14. Layanan kelompok pembaca khusus anak, remaja, dan penderita cacat. Biasanya, layanan ini diberikan oleh perpustakaan umum yang memang memiliki berbagai macam kelompok pembaca. 15. Layanan perpustakaan keliling ditujukan untuk menjangkau pembaca yang letak tempat tinggalnya jauh dari perpustakaan, sehingga kemungkinan mereka untuk datang ke perpustakaan sangat sulit. Jenis perpustakaan. Yang pertama, perpustakaan konvensional. Menurut Leader, perpustakaan konvensional sering disebut dengan perpustakaan tradisional. Kim Leader menyajikan hasil survei literatur yang membahas penggunaan retoris dan makna ungkapan tersebut. Hasil menunjukkan bahwa perpustakaan tradisional biasanya didefinisikan sebagai ruang fisik yang menekankan koleksi fisik dan sering disebut sebagai tandingan ke perpustakaan modern atau digital. Yang kedua, perpustakaan hibrida. Perpustakaan hibrida adalah istilah baru yang muncul untuk perpustakaan umum dan akademis. Perpustakaan ini berkembang sejak tahun 1990 dengan kemunculannya yang sederhana dapat diartikan sebagai tuntutan pengintegrasian perpustakaan tradisional dengan perpustakaan digital. Yang ketiga adalah perpustakaan digital. Siri 2003 menyebutkan Federasi Perpustakaan Digital mendefinisikan perpustakaan digital sebagai organisasi yang menyediakan sumber daya, termasuk staf khusus, untuk memilih, menyusun, menawarkan akses intelektual untuk menafsirkan, mendistribusikan, menjaga integritas, dan memastikan kondisi dari waktu ke waktu koleksi karya digital sehingga dapat dimanfaatkan. Selanjutnya ada Bookless Library. Setelah pembahasan perpustakaan digital, kini telah hadir perpustakaan tanpa buku atau Bookless Library. Bookless Library adalah perpustakaan yang awalnya adalah perpustakaan konvensional sehingga dapat menggunakan ruang yang pernah digunakan untuk menempatkan buku-buku cetak. Ruangan itu diganti dengan perangkat komputer umum, e-reader, dan teknologi lain yang digunakan untuk mengkonsumsi dan memproduksi media digital. Analisis perkembangan perpustakaan. Dari beberapa penjelasan tentang jenis perpustakaan, dapat dikatakan bahwa perpustakaan hibrida dan digital memberikan layanan kebutuhan informasi terhadap masyarakat modern saat ini. Kedua perpustakaan ini dikelompokkan sebagai perpustakaan modern, sedangkan Bookless Library dapat dikatakan sebagai perpustakaan masa depan. Perpustakaan modern memiliki kelebihan dalam banyak hal, seperti pada penataan koleksi cetak dan non-cetak berupa format digital, penyebar luasan dan pengambilan informasi dengan teknologi, serta menyediakan layanan akses online dan offline. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Bila ada kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.